Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meringkas atau meresum sebuah materi pembelajaran dari link YouTube yang sudah saya pelajari, yaitu tentang psikologi pendidikan, tentang pengertian kecerdasan jama menurut Howard Gardner tahun 1983. Kecerdasan bukan hanya soal nilai akademik atau IQ. Setiap orang punya berbagai jenis kecerdasan dan masing-masing individu bisa unggul dalam satu ataupun beberapa kecerdasan tersebut. Artinya semua orang itu cerdas dan memiliki akal yang bermacam-macam. Hanya saja bentuk kecerdasannya yang berbeda-beda. Lalu ada tokoh pendukung teori ini, yaitu beberapa tokoh yang memperkuat teori Gardner. Yang pertama ada Jean Piaget, yaitu yang mengatakan bahwa kecerdasan berkembang melalui pengalaman dan kemampuan beradaptasi. Yang kedua, menurut Thomas Armstrong, menekankan bahwa setiap siswa itu unik dan guru-guru perlu menggunakan berbagai metode pembelajaran. Yang ketiga ada Robert Sternberg dengan teori hierarkik, yaitu analisis, kreatif, dan praktis, bahwa ia menolak pengukuran kecerdasan yang hanya berfokus pada kemampuan skill saja. Lalu ada Moran, Kornhaber, dan Gardner menyimpulkan bahwa kecerdasan berkembang dari faktor bawaan, kesempatan, dan motivasi. Lalu selanjutnya ada macam-macam kecerdasan menurut Gardner. Ada 9 jenis kecerdasan. Yang pertama linguistik, seperti mahir berbahasa, membaca, dan menulis. Yang kedua ada logis matematis, seperti kuat dalam angka, logika, dan pemecahan suatu masalah. Yang ketiga ada visual spasial, yaitu memahami gambar, bentuk, dan warna. Lalu yang keempat ada kinestik jasmani, yaitu belajar melalui gerak. Yang kelima ada musikal, yaitu peka terhadap suara, nada, dan ritme. Yang keenam ada interpersonal, seperti mudah bekerja sama dan memahami orang lain. Yang ketujuh ada intrapersonal, yaitu memahami diri sendiri dan suka berefleksi. Lalu yang ke-8 ada naturalis, yaitu mencintai alam dan lingkungan sekitar. Yang ke-9 ada eksistensial, yaitu berpikir tentang makna hidup dan spiritualitas. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kecerdasan, yaitu seperti genetik dan bawaan, lingkungan, pendidikan, pengalaman hidup, dan minat dan motivasi. Adapun contoh penerapan dalam pembelajarannya, yaitu contoh pertama yaitu dari linguistik, seperti menulis cerita. Lalu logis matematis, seperti bereksperimen atau mempermainkan logika. Lalu ada visual spasial, seperti poster, mind map, dan gambar. Lalu ada kinestetik, seperti role play dan kegiatan outdoor di luar kelas. Lalu ada musikal, seperti lagu pembelajaran. Ada juga interpersonal, seperti kerja kelompok, dan intrapersonal, seperti jurnal refleksi. Dan yang terakhir ada naturalis, seperti observasi lingkungan sekitar kita. Lalu kesimpulan di sini yaitu teori kecerdasan jama menunjukkan bahwa kecerdasan manusia itu majemuk, beragam, dan dinamis. Setiap orang punya potensi unik, bukan hanya kecerdasan akademik saja. Tugas guru di sini adalah menurut saya memberikan pembelajaran yang bervariasi agar seluruh kecerdasan siswa dapat berkembang melalui caranya masing-masing. Lalu saya akan menjawab tugas diskusi atau refleksi, seperti contoh analisis satu siswa berdasarkan teori multiple intelligence, yaitu contohnya Aisyah. Yang pertama, kecerdasan dominan apa yang terlihat pada siswa tersebut? Kecerdasan dominan Aisyah adalah visual spatial intelligence dan interpersonal intelligence. Mengapa? Yaitu visual spatial dalam diri Aisyah, yaitu sangat cepat memahami materi dalam bentuk gambar, tabel, dan warna. Yang kedua, ia suka membuat mind map, poster, dan sketsa untuk menjelaskan sebuah pelajaran.
Lalu ketika diberikan materi teks panjang, ia kesulitan, tetapi ketika dibuatkan diagram atau contoh lainnya, dia bisa langsung memahami isinya. Ini sesuai teori dari Howard Gardner bahwa siswa visual spatial belajar lebih mudah melalui gambar, pola, dan visualisasi. Dan interpersonal dalam diri Aisyah lebih suka bekerja mandiri daripada kelompok, dan ia bisa memahami kekuatan dan kelemahan pada dirinya sendiri. Misalnya dia tahu dirinya sendiri kapan dia butuh istirahat atau kapan dia akan berfokus pada pelajaran. Dan di sini sesuai dari ciri kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan memahami diri sendiri dan belajar melalui refleksi. Lalu strategi yang pembelajaran yang sesuai untuk Aisyah yaitu visual spatial intelligence, menggunakan strategi yang tadi dia praktekkan seperti mind mapping, flashcard warna, infografis, poster atau diagram, video pembelajaran, dan menggunakan alat peraga visual. Contohnya yaitu mengajarkan materi IPA dengan gambar potongan tubuh atau alur proses dan diagram siklus. Untuk intrapersonal intelligence menggunakan strategi penugasan mandiri, jurnal refleksi, self-assessment, portofolio individu, dan project based learning. Dalam kesimpulan di sini yaitu Aisyah memiliki dominasi pada kecerdasan visual, spatial, dan intrapersonal, sehingga pembelajaran paling efektif untuk Aisyah adalah visual based learning seperti poster, gambar, dan video, dan self-reflective learning seperti jurnal dan evaluasi diri sendiri. Mungkin cukup sekian pembahasan materi dari saya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.